Shalom Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ayat 1, kemudian ayat 16 dan 22 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Saudara, kebaikan yang menjadi salah satu buah roh adalah dihasilkan oleh kasih karunia ketika kita berada di dalam Kristus. Ketika Kristus telah memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh dan Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang salah satu buahnya adalah kebaikan. Bapak Saudara, kebaikan adalah sifat ilahi yang ditanamkan dalam hidup kita sebagai umat perjanjian, sebagai umat tebusan yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Bapa di surga adalah sumber segala kebaikan. Maka kita anak-anaknya juga seharusnya memiliki sifat kebaikan itu melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Saudara, kebaikan bukan hanya tentang perasaan emosional, kelembutan, atau kesopanan. Tetapi kebaikan lebih bermakna dalam bentuk tindakan nyata. Jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hubungan antara Daud dan Yonatan dalam persahabatannya, bahkan ketika mereka mengikrarkan janji, Daud memenuhi apa yang menjadi perjanjiannya dengan Yonatan. Ketika Yonatan gugur di medan perang dan Daud telah diangkat menjadi raja, Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Daud mencari keturunan Yonatan, yaitu Mefiboset, anaknya yang lumpuh, dan mengatakan, "Carilah keturunan Yonatan, aku ingin menyatakan kebaikan kepadanya." Nah, bukti kebaikan Daud bukan hanya kata-kata. Daud memperlakukan Mefiboset seperti keluarganya sendiri. Bahkan Daud bisa menikmati makanan bersama Mefiboset. Semua yang dimiliki oleh Yonatan diserahkan kepada Mefiboset sebagai hak warisnya. Saudara, itulah kebaikan. Dan Kristus juga mengingatkan kita sebagai umat tebusannya. Biarlah kebaikan kita semakin nyata dalam tindakan yang nyata, supaya Bapa di sorga dipermuliakan lewat perbuatan baik kita. Mari, kasih karunia Tuhan melalui Roh Kuduslah yang menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan memperlihatkan orang-orang di sekitar kita untuk kita tunjukkan kebaikan. Dimulai dari orang terdekat, keluarga kita, saudara-saudara seiman dalam komunitas kita, bahkan di tempat kerja, teman kuliah dan sekolah kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan telah menyiapkan kita untuk menyatakan kebaikan. Mari kita melakukan kebaikan karena Bapa, sumber kebaikan itu, telah memberikan kebaikan terlebih dahulu dalam hidup kita melalui Kristus, anaknya yang telah dikorbankan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.